Nah, kita sudah bahas mengenai fitur dan cara penggunaan dari inverter ini secara keseluruhan. Nah, sekarang kita akan bongkar inverter ini untuk melihat kualitas daripada hardware yang terpasang di dalamnya. Komponen-komponennya seperti apa yang terpasang di dalam. Ya, kita akan lihat. Dan sebelum itu kita juga harus kosongkan energinya karena baru dinyalakan. Walaupun akinya sudah dilepas, ini masih menyimpan. Jadi kita on-kan lagi. Ya, kita lihat menyala masih. Ini akinya sudah dilepas. Tapi dibiarkan aja sekitar beberapa detik, dia nanti akan kosong energinya. Nah, seperti itu. Sudah padam, artinya sudah tidak ada lagi energi tersimpan di sini. Baru kita off-kan. Oke. Kita akan buka inverter ini seperti apa di dalamnya. Ini dia penampakannya. Jadi ini adalah trafo dari inverter itu, satu trafo, dan trafonya sangat besar ya. Kita bisa ukur, ini tembaganya kelihatan, tembaga murni ya. Ini untuk panjang trafonya itu 16 cm. Kemudian untuk tingginya itu sekitar mana sini 15 cm ya, dari sini 15 cm. Kemudian untuk lebarnya tuh dari sini ke sini 16 cm. Jadi ini inverter sangat besar, bisa dibilang ini kotak 16 kali 16 kali 15 ya. Jadi hampir kotak 16 kali 16. Ini yang bikin berat. Jadi ini inverter 3000 watt, beratnya 26 kg. Ini tampilan di dalamnya. Ini MOSFET-nya sebelah kanan dan di sini sebelah kiri. Ada MOSFET juga. Ya. Oke, kita bahas dulu satu persatu. Ini dia. Berbeda dengan inverter frekuensi tinggi, ya merek Shuar. Di sini kita juga ada, baru masuk juga inverter 3000 watt. Cuman ini sepertinya desain baru dusnya ya. Ini ada satu dus, isinya 4, ada 4 unit seperti ini ya. Jadi kita akan buka satu. Ini inverter baru datang. Nih, kita buka dulu. Ini kabel akinya. Kalau ini ada kabel akinya dikasih, tapi kalau itu nggak ada. Itu kekurangannya. Di buku petunjuk ada juga. Dan ini unitnya dari inverternya. Ini ada bautnya. Kita keluarkan dulu. Susah. Ya. Jadi ini kotaknya yang baru. Model kotak yang lama itu sering penyok ya, karena inverter ini berat. Ini 8 kilo. Ini bautnya lepas pula lagi nih. 3. Ya, ini dia barangnya. 3000 watt inverter trafo dengan 3000 watt inverter MOSFET atau switching ya. Ini masih segel, barangnya baru datang. Ya, bisa dilihat masih segel. Dan kita akan buka segel ini, yang artinya saya menghilangkan garansinya demi video ini. Jadi kita akan buka segel ini.
Karena bautnya sudah saya lepas, tinggal tarik aja, maka segel ini akan sobek. Ya, kita buka. Artinya garansi sudah hilang. Nah, ini dia inverter baru. Saya buka, merek Shure 3000 watt. Perbedaannya adalah ini menggunakan trafo switching, ada 5 buah masing-masing. Mungkin sekitar 500 watt sampai 600 watt kali 5 seperti itu ya. Jadi ini 3000 watt, ada 5 buah trafo switching. Kalau yang ini satu buah trafo langsung besar 3000 watt perbedaannya. Dan perbedaan kedua, ini sudah ada charger di dalam, sementara ini murni inverter saja. Itu perbedaan kedua. Yang ketiga, ini beratnya 8 kilo, sedangkan ini beratnya 26 kg. Ya. Kemudian yang keempat adalah ya ini inverter, artinya dia kalau mau kita gunakan tekan tombol on, kalau mau dimatikan off, seperti itu. Kalau kita mau otomatis, kita perlu rakit lagi dan lain sebagainya, seperti video-video kita kemarin. Kalau ini sudah otomatis dari sananya, dari pabriknya, ya. Dan dia sudah dilengkapi juga otomatis ketika menggunakan solar cell, maka chargernya tidak aktif. Tinggal kita atur melalui pengaturan yang tadi, tombol deep switch, ya. Jadi inverter itu ada dua, satu yang tipe switching atau high frekuensi, dan satu lagi tipe trafo besi atau frekuensi rendah. Perbedaan cara kerjanya adalah listrik dari baterai masuk ke regulator MOSFET sebelah sini, kemudian di switching masuk ke trafo. Dari trafo ini keluar tegangannya tinggi 390 volt sebesar, kalau saya tidak salah, di atas 1000 Hz frekuensinya. Makanya dibilang frekuensi tinggi. Sudah tinggi tegangannya, tinggi frekuensinya. Nah, dari keluaran trafo ini sebesar 390 volt AC dan frekuensinya di atas 1000 Hz. Di atas 1000 Hz. Ingat, itu disearahkan menggunakan dioda. Di sini ada diodanya. Ya. Disearahkan menjadi DC 390 volt. Ingat, DC 390 volt, artinya tidak punya frekuensi lagi. Frekuensinya sama dengan 0. Dan dari DC ini kemudian di switching lagi menggunakan MOSFET ini menjadi 220 volt 50 Hz. Dan dari MOSFET ini keluar ke beban. Ya, seperti itu. Ya. Nah, yang 390 volt DC tadi 0 frekuensinya karena sudah DC, itu di switching kembali menggunakan MOSFET yang di sini. Ya. Kemudian keluarlah dia. Ya. Nah, yang keluar dari MOSFET ini sudah 220 volt AC 50 Hz. Jadi langsung ke output. Makanya inverter ini disebut inverter MOSFET karena yang keluar dari output itu adalah yang dari MOSFET ini. Ya. Sedangkan teknik switchingnya itu ya ini trafo ini. Jadi inverter ini mudah rusak. Mudah rusak kalau dia kena petir karena dia langsung kena menghantam MOSFET ini. Ya. Mudah rusak kalau dia short. Kalau dia short dia langsung menghantam MOSFET ini karena dia langsung outputnya dari MOSFET. Makanya inverter ini mudah rusak. Walaupun untuk jenis high frekuensi saya masih merekomendasikan merek ini daripada merek yang lain, seperti itu. Ini masih yang lebih terbaik untuk jenis high frekuensi, ya. Nah, berbeda dengan yang ini. Jadi cara kerjanya inverter ini adalah dari baterai itu masuk langsung di switching oleh ini MOSFET yang di sini ada kiri kanan, langsung masuk ke trafo, ya. Dari trafo keluar udah 220 volt 50 Hz dan sudah sinus, langsung masuk ke sini ke otomatisnya. Ini ada relay, memang kecil ditulis di sini relaynya
30 ampere kapasitasnya ya. Jadi melebihi kemampuan dari inverter ini. Kalau inverter ini kan 3000 watt, itu sekitar 14 ampere, tapi ini relaynya dikasih 30 ampere ya. Jadi ini adalah otomatisnya. Nah, ini nanti yang akan men-switching antara listrik yang keluar ke beban itu inverter atau PLN. Jadi bukan dari MOSFET, langsung dari trafo ini yang keluar. Makanya jenis ini lebih tahan banting, tahan terhadap short, karena yang dihantam itu bukan langsung rangkaian. Jadi rangkaian ini sangat jauh sebenarnya, jauh di belakang daripada inverter, daripada trafo ya. Karena rangkaian inverter ini itu di belakang trafo. Output itu langsung ke trafo ini. Jadi seperti itu. Nah, makanya di output trafo dipasang switch breaker ini. Jadi kalau ada short ini yang lompat. Ya, sementara komponennya aman karena ini di belakang trafo. Seperti itu, ya. Dan yang kedua adalah ini inverter selain tahan short bisa digunakan untuk beban puncak yang tiba-tiba. Misalnya kita mau dipakai mau ngelas, ini sangat direkomendasikan karena dia pakai trafo. Outputnya itu langsung dari trafo, bukan seperti ini pakai komponen, pakai MOSFET untuk outputnya. Jadi kalau bebannya itu tiba-tiba besar, ini akan tiba-tiba akan apa dia ya, overload, panas dan bisa pecah ya, bisa rusak. Makanya ini MOSFET-nya dipasang sampai 8. Ada 8, yang 4 ini adalah diodanya. Ini dioda fast recovery, ultra fast, dan di sini MOSFET-nya ada 8. Ya. Sementara ini tidak. Makanya dipasang 8 supaya lebih kuat ya. Ini dipasang 8 supaya lebih kuat terhadap beban berat. Walaupun seperti itu tidak lebih kuat daripada ini ya. Tapi daripada jenis yang sama seperti ini, sama-sama high frekuensi, inverter ini masih yang lebih baik. Karena ini sampai 8 MOSFET-nya untuk 3000 watt. Kalau yang lain bisa dicek, saya berani jamin itu masih 4. Dengan kapasitas yang sama itu dia pakai 4. Kalau di sini 8. Ya. Jadi lebih kuat yang ini. Tapi kalau dibandingkan ini masih lebih kuat yang ini. Nah, oke. Terima kasih sudah menonton, dan semoga channel atau video kita ini memberikan banyak pengetahuan buat teman-teman sekalian yang sangat tertarik dengan dunia inverter. Jadi inverter itu ada banyak ya, bukan cuma ini, ada juga yang trafo. Dan ada juga yang memang udah otomatis dari pabriknya. Jadi cuma beda fungsi, beda harga, dan beda kualitas. Tinggal sesuai selera dan kemampuan kita. Maka dari itu terima kasih saya ucapkan karena telah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam FT Channel.